Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hadiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Bapak Odik Somardi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi syariah. Baik, langsung saja kita ke materinya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sistem ekonomi Islam mempunyai aturan-aturan yang bersumber pada wahyu ilahi atau Tuhan. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok diproduksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana tenaga kerja juga termasuk barang yang diperjualbelikan di pasar dan di mana semua pelaku ekonomi bergantung kepada pasar. Perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, perbedaan worldview. Pandangan hidup masyarakat non-muslim, yakni mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai pandangan yang beragam akan hidup ini. Namun, kesemuanya mengarah kepada satu hal, bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Berbeda halnya dengan ekonomi Islam, dunia dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Kedua, pertimbangan nilai atau moral. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Contoh tidak harmoninya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, orang kaya mengurangi konsumsi barang mewahnya dan digunakan untuk investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keempat, permasalahan ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. Dua moral utama Islam dalam hal ini adalah dilarangnya bersikap berlebih-lebihan atau israf dan sikap menyia-nyiakan atau tabzir. Kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Berbeda dengan sosialisme yang di dalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Umat Islam juga dapat mengubah kepemilikan individunya menjadi kepentingan publik atau wakaf. Keenam, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Tidak ada perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam dalam hal ini. Yang ketujuh, intervensi pemerintah. Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Adapun ekonomi Islam memberikan peran pemerintah yang lebih aktif, tidak hanya aspek pemenuhan lapangan kerja dan inflasi, tetapi juga memperhatikan aspek redistribusi pendapatan. Kemampuan ekonomi berbasis wakaf. Prinsip dalam kapitalisme adalah persaingan pasar memerlukan modal yang besar agar lebih efisien dan dapat bersaing di pasar. Sayangnya, hal ini berdampak pada kekayaan yang semakin bertumbuk pada orang kaya. Di Indonesia sendiri, gerakan wakaf menjadi salah satu poin vital dalam pencerdasan masyarakat secara intelektual dan spiritual. Wakaf berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan berbagai ormas lainnya menjadi tonggak kekuatan umat Islam. Ribuan sekolah atau madrasah dan pesantren serta sarana ibadah dan lainnya dibangun secara mandiri atau swadaya oleh masyarakat melalui gerakan wakaf. Persoalannya, konsep wakaf adalah konsep yang otentik berasal dari Islam. Jelaskan bagaimana konsep wakaf dalam Islam dan bagaimana hal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta, benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umat. Wakaf yang dikelola dengan baik, maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam dan berbagai perusahaan seperti perusahaan besi dan baja. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dan kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis atau mereka sebut sebagai bourgeois. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, worldview. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat, justru agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Yang kedua, pertimbangan nilai dan moral. Marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar-dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Sebaliknya, Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perilaku ekonomi secara efektif. Ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Adapun Islam memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu, spiritual dan material, dan kebutuhan masyarakat secara umum. Keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Lebih lanjut, kekayaan bukanlah suatu ukuran utama dalam Islam. Islam tidak membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat kekayaannya, jenis kelamin, suku, warna kulit, negara, dan lainnya. Kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme telah menggeser sistem feodal. Dalam kapitalisme, sumber daya atau kekayaan beralih dari para tuan tanah sistem feodal kepada kepemilikan individu oleh kaum bourgeois. Sementara itu, ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi adalah milik Sang Pencipta. Keenam, intervensi pemerintah. Sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah, bukan kepada mekanisme pasar untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau sendiri turut mengawasi praktik penipuan yang ada di pasar. Permasalahan yang terkait
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sama semangatnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dalam kasus di atas, disebutkan bahwa bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Apakah hal ini menegaskan bahwa perusahaan asing tidak diperkenankan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam bumi Indonesia? Tolong dijelaskan. Jawaban dari permasalahan di atas, dikarenakan belum sepenuhnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan manajemen profesional, maka perlu terobosan sumber daya manusia agar lebih kompetitif, dan pemerintah daerah fokus pengembangan pendidikan di bidang industri sebagai salah satu produk unggulan. Dengan menghasilkan produk unggulan sumber daya manusia yang kompetitif, maka Indonesia tidak perlu bergantung pada impor bahan pangan, impor minyak, impor gula, impor garam, dan lain-lain. Selama ini bahan tersebut ada di Indonesia dan jangan bergantung pada negara lain. Karena sesungguhnya negara kita diincar negara lain karena kekayaan alam yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.